2 minggu setelah kehilangan putri kesayangannya, Muhammad Fahuri, ayah Dr. Aulia Risma Lestari, meninggal dunia. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal dunia, ayah Dr. Aulia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada 27 Agustus 2024. Kondisi kesehatan Muhammad Fahuri kian menurun setelah anaknya dimakamkan pada 13 Agustus 2024. Fahuri yang berusia 65 tahun meninggal setelah menjalani perawatan intensif. Diketahui Fahuri mengalami hematemesis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Ya, gimana ya? Sangat kehilangan. Ya sangat kehilangan sekali lah, karena beliau itu kan kakak barep, kakak pertama yang begitu merangkul semua adik-adiknya. Akibat kematian Dr. Aulia yang sedang menjalani PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi FK Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama proses penyelidikan berlangsung. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian ya setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan, harus dibereskan. Tidak ada lagi perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Terkait laporan Nusmatun Malina, ibunda Dr. Aulia ke Polda Jawa Tengah pada Rabu 4 September lalu, tim penyidik Unit Remaja, Anak dan Perempuan atau Renata di Treskrimum Polda Jawa Tengah memeriksa 11 saksi. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan. Kemarin ada 3, 4, kemudian sekarang masih berlanjut juga, sampai sekarang ada 11 yang kita lakukan dan sedang sampai sekarang masih berlangsung. Dan nanti kita kembangkan dari saksi-saksi yang kita periksa, nanti akan mengembang kepada pihak-pihak terkait. Kita akan melakukan pemanggilan. Jadi hasil dari pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pemanggilan. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Perundungan dan kekerasan bukanlah jalan untuk mendidik dan mendewasakan seseorang.
Profesi dokter adalah bentuk pengabdian terhadap kemanusiaan. Tidak ada ruang bagi dokter pelaku perundungan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan, laporkan, dan sanksi tegas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.